Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Walhamdulillahilladzi an'amna ni'aman katsiratan hatta nastaqim an nastami fi hadzal masjid. Liadai salat subuh jamaatan. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qatat dalam mana wa nasara ummah wa jahada fi sabilillah. Dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat ini bukan termasuk salah satu sahabat yang menonjol sehingga mungkin kita jarang mendengar namanya. Sya'ban radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sya'ban juga memiliki kebiasaan unik, yaitu setiap ia berada di masjid, setiap ia ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ketika ia masuk ke masjid, dia akan menempati posisi di pojok, di sudut. Untuk apa? Bukan untuk bersandar atau untuk tidur, tetapi dia tidak ingin mengganggu dan tidak ingin terganggu dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah diketahui oleh para sahabat dan bahkan Rasul sekalipun sudah mengetahui kebiasaan ini. Lalu sahabat juga tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ia selalu berjamaah di masjid dan tak pernah tertinggal satu waktu pun. Dan suatu hari ketika sholat subuh, saat itu Sya'ban tidak ada di masjid. Dan ketika sholat dimulai, Rasul mencari keberadaan Sya'ban. Rasul melihat sekeliling dan tidak menemukan Sya'ban. Lalu Rasul pun bertanya kepada jamaah yang berada di masjid tersebut, bertanya kepada para sahabat, adakah yang mengetahui keberadaan Sya'ban? Dan sahabat pun semua diam, menandakan bahwasanya para sahabat tidak tahu keberadaan Sya'ban. Para sahabat tidak tahu mengapa Sya'ban tidak mengikuti sholat di masjid. Lalu Rasul pun menunda sholat subuh tersebut dengan tujuan untuk menunggu Sya'ban. Jadi Rasul menunda sholatnya untuk menunggu Sya'ban sehingga Sya'ban bisa mengikuti sholat jamaah. Tetapi Sya'ban tidak kunjung datang dan Rasul takut subuhnya kesiangan. Akhirnya Rasul pun memutuskan untuk memulai sholatnya. Setelah selesai sholat subuh, Rasul kembali bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah yang tahu mengapa Sya'ban tidak ikut sholat subuh berjamaah pada pagi ini? Dan sahabat pun masih diam, tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Rasul bertanya lagi, kalau begitu adakah yang tahu di antara kalian di mana tempat tinggal Sya'ban? Dan sahabat ada yang menunjuk tangan dan dia berkata bahwasanya ia tahu di mana rumah Sya'ban. Dan Rasul pun meminta kepada sahabat itu untuk mengantarkannya ke rumah Sya'ban. Lalu Rasul pun berjalan bersama para sahabat ke rumahnya. Ia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan perjalanannya cukup jauh. Rasul menempuh perjalanan selama 3 jam. Selama 3 jam perjalanan, Rasul baru sampai ke rumahnya Sya'ban. Dan sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah bertanya kepada orang yang berada di rumah Sya'ban, apakah benar ini rumah Sya'ban? Lalu seorang perempuan menjawab, iya benar, wahai Rasul, ini adalah rumah Sya'ban dan saya adalah istrinya. Lalu Rasul bertanya, mengapa Sya'ban tidak mengikuti sholat subuh di masjid tadi pagi? Lalu istrinya menjawab, wahai Rasul, Sya'ban sudah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul di situ bersedih, tapi di sisi lain Rasul juga senang karena ternyata bukan karena sebab apa, tapi karena meninggal dunia lah yang menghalangi Sya'ban untuk tidak berjamaah di masjid. Jadi sekali-kalinya Sya'ban tidak di masjid,
itu alasannya karena ia meninggal dunia, bukan karena ada hal kecil yang menghalanginya. Lalu istrinya bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, ada yang ingin saya tanyakan kepada engkau." Jadi ini membuat kami semua yang berada di sini bingung. Ketika Syaban menjelang kematiannya, Syaban berteriak 3 kali dengan tiga kalimat yang berbeda. Teriakan yang pertama, Syaban berkata, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Lalu teriakan yang kedua, Kenapa tidak yang baru?" Dan teriakan yang ketiga, "Kenapa tidak semua?" Dan akhirnya lalu Rasul pun menjawab. Jadi ketika Syaban menjelang kematiannya, ketika seorang manusia menjelang kematiannya, maka Allah akan membuka tabir, Allah akan membuka hijab. Jadi di sana Allah akan memperlihatkan amalan-amalan kita, dan juga Allah akan memperlihatkan balasannya. Jadi ketika itu Syaban sedang diperlihatkan amalannya dan diperlihatkan juga balasannya. Teriakan yang pertama, "Kenapa tidak lebih jauh?" Saat itu Syaban sedang diperlihatkan reka ulang kejadian di masa lalu. Ketika itu dia diperlihatkan amalan yang ia lakukan, yaitu selalu pergi ke masjid. Dia tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Jadi perjalanan selama 3 jam diperlihatkan ketika itu oleh Allah diperlihatkan, dan Allah juga memperlihatkan balasannya. Perjalanan yang sangat jauh diperlihatkan oleh Allah, dan Syaban di situ menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa rumahnya tidak terletak lebih jauh dari masjid, sehingga pahala yang ia dapatkan itu lebih banyak, sehingga balasan yang ia dapatkan itu lebih indah, lebih baik dari yang ia lihat sekarang. Lalu teriakan yang kedua, "Kenapa tidak yang baru?" Jadi saat itu Syaban sedang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi pada saat itu musim dingin, dan akhirnya ketika Syaban keluar pintu, dingin itu sangat menusuk. Akhirnya Syaban itu kembali ke rumah untuk mendobeli pakaiannya. Jadi pakaiannya dia memakai 2 pakaian, yang satu pakaian yang baru, pakaian yang bagus dia taruh di dalam, dan pakaian yang jelek dia taruh di luar. Dan akhirnya Syaban itu berjalan ke masjid. Di tengah perjalanan dia melihat seseorang yang menderita, sedang kesakitan, sedang kedinginan, hampir mati kedinginan. Dan Syaban pun di situ iba, merasa kasihan kepada orang tersebut. Dan akhirnya Syaban memberikan pakaian tersebut kepada orang yang sedang kedinginan. Lalu Syaban memberikan pakaian yang jelek, pakaian yang butut berada di luar, diberikan kepada orang tersebut dan mengajaknya untuk ikut ke masjid sholat berjamaah. Lalu Allah pun melihatkan balasan atas amalan tersebut, dan Syaban lagi-lagi menyesal, kenapa tidak pakaian yang baru yang diberikan, sehingga pahala yang ia dapatkan juga lebih banyak, dan balasannya pun bisa lebih baik dari yang ia lihat sekarang. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semua? Jadi pada saat itu Syaban sedang ingin meminum segelas susu dan memakan roti. Tiba-tiba saja ketika itu datang seorang pengemis yang kelaparan, dan Syaban pun memberikan setengah rotinya dan setengah gelas susunya, sehingga ia bisa memakannya, dan pengemis itu pun juga mendapatkan jatahnya. Lalu Allah pun melihatkan balasan atas amalan tersebut, dan Syaban lagi-lagi menyesal, kenapa tidak semua saja yang ia berikan, sehingga lagi-lagi balasannya pasti bisa lebih indah dari yang ia lihat sekarang. Surganya akan mungkin lebih besar atau lebih indah dari yang ia lihat saat ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari cerita yang singkat ini, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman juga pasti sudah bisa mengambil hikmahnya, dan saya juga mungkin hanya mengulas sedikit. Yang pertama itu terkait tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jadi di sini seorang Syaban yang harus menempuh perjalanan selama 3 jam, itu bukan perjalanan yang dekat, itu perjalanan yang sangat jauh malah. 3 jam ia harus, apalagi ketika seperti saat musim dingin, dia harus berjalan di tengah dinginnya,
udara, dia harus berjuang mati-matian hanya untuk pergi ke masjid. Dan pastinya Allah memberikan banyak sekali kebaikan, Allah memberikan banyak sekali balasan untuk seseorang yang bisa mengorbankan sedikit waktunya untuk pergi ke masjid. Jadi di sini Rasul pernah bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Lalu Rasul juga bersabda, man tadhuru fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liqdi fardhu min faraidillah kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khatiyah wal ukhra tarfa'u darajat. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban terhadap Allah, maka kedua langkahnya memiliki manfaat tersendiri. Yang satu untuk menghapus kesalahan dan yang satu lagi untuk menaikkan derajat. Hadis riwayat Muslim. Rasul juga bersabda lagi terkait keutamaan salat di masjid. Inna a'dhaman nasa ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsyan fa ba'duhum. Waladhi yantazilu shalah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha tsumma yanam. Manusia yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh jaraknya dari masjid. Lalu yang selanjutnya, dan seseorang yang menunggu sholat sehingga melakukannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melakukan sholat sendirian kemudian ia tidur. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di masjid. Maka seharusnya kita sebagai muslim yang baik, kita sebagai mukmin yang benar, kita sebagai orang-orang yang bertakwa harusnya akan mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Apalagi untuk yang rumahnya dekat, yang istilahnya kepleset nyampe, jadi tinggal beberapa langkah saja sudah bisa sampai di masjid. Apalagi masjidnya sudah nyaman seperti ini, maka tentunya akan lebih mudah lagi, akan lebih gampang lagi kita untuk sholat berjamaah di masjid. Tetapi kita lihat realitanya sekarang, yang dekat, yang mungkin rumahnya berada di depan masjid, itu sangat sulit untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Sangat berbanding jauh dengan ketika dulu pada zaman sahabat yang tadi saya ceritakan, Syaban, dia rela berjalan jauh karena semakin jauh pahalanya akan semakin besar. Seharusnya rumah yang berada jauh dari masjid itu dia lebih semangat dibanding yang rumahnya dekat, karena pahala yang ia dapatkan lebih besar. Maka jika kita masih malas untuk pergi ke masjid, maka itu harus kita pertanyakan pada diri kita. Pasti ada yang salah dengan diri kita. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, cerita ini juga mengajarkan kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik, menginfakkan sesuatu yang terbaik. Allah pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan, sampai kamu memberikan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi pantas saja di sini Syaban menyesal karena ia tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan barang yang ia cintai. Ia masih belum bisa memberikan pakaian yang baru tadi kepada orang yang sedang kedinginan, dan ia masih belum bisa memberikan roti yang ia ingin makan, roti yang ia sukai kepada pengemis tersebut. Sehingga Syaban pun menyesal. Dan terkait dengan ayat ini ada cerita lagi yang menurut saya menarik, itu datangnya dari Abdullah bin Umar. Jadi ketika itu ia jatuh cinta kepada budak Romawi yang bernama Marjanah. Lalu ia memerdekakan budak ini dengan niat untuk menikahkannya. Ia sangat cinta kepada budak ini dan akhirnya ia memerdekakan, dan dia berniat untuk menikahkannya, untuk menikah dengan budak tersebut.
Tetapi ketika Abdullah bin Umar teringat dengan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abdullah bin Umar pun tidak jadi menikahinya. Dan Abdullah bin Umar lebih memilih untuk menikahkannya kepada orang lain. Jadi Abdullah bin Umar merasa tidak ada harta yang paling ia cintai selain wanita tersebut, sehingga wanita tersebut ia persilahkan untuk menikahkannya dengan orang lain, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita kepada yang membutuhkan? Apakah kita sudah mau untuk menginfakkan harta yang kita cintai, harta yang kita sukai, harta yang kita ingin miliki kepada orang lain? Maka jika kita tidak bisa, jika kita masih sulit untuk melakukannya, lagi-lagi kita harus mempertanyakan pada diri kita, sebenarnya cinta kepada harta atau cinta kepada Allah yang lebih besar? Jika cinta kepada harta yang lebih besar, maka saya yakin kita semua pasti sangat sulit untuk melakukan hal ini, sehingga kita tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Dan jika cinta kepada Allah yang lebih besar, maka sungguh hal ini sangat mudah kita lakukan, memberikan apapun kita mau, sehingga kita bisa mencapai keriduannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, cerita ini cerita yang singkat mengajarkan kita untuk beramal dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita di akhir nanti tidak menyesali perbuatan kita, tidak menyesali apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Jadi mumpung kita sekarang masih sehat, sekarang kita masih kuat untuk beribadah, maka mari kita gunakan waktu kita gunakan tenaga kita gunakan badan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, dan kita gunakan untuk beramal dengan bersungguh-sungguh, beramal dengan maksimal, beramal dengan sebenar-benarnya amal, dengan amalan yang sempurna. Bukan hanya amalan yang sekedarnya, tetapi kita benar-benar memberikan seluruhnya untuk mencapai keridhoannya, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhir nanti seperti kisah Syaban tadi. Ya, mungkin kultum yang singkat ini semoga bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan stimulan kepada diri saya sendiri khususnya, dan juga kepada para jamaah sekalian. Semoga kita sama-sama bisa melaksanakan semua amal ibadah kita dengan baik, dengan sempurna, dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita tidak menyesal ketika di penghujung kehidupan kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.